ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Coba kita ulang-ulang, kita hayati, kita belajar yakin. Harus sampai ke tingkat nggak mungkin Allah benci sama saya, nggak mungkin Allah dendam sama saya. Sehingga nggak ada lagi pertanyaan apa sih maunya Allah. Nggak ada lagi pertanyaan Allah nggak fair sama saya. Nggak ada lagi pertanyaan Allah kok gitu sih sama saya, Allah kok nggak adil sih. Nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena kita yakin ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh nggak pernah ninggalin kita, nggak pernah benci sama kita. Kalau kita lapar, ingat Allah, ya Allah saya lapar. Kalau kita galau, ingat Allah, ya Allah pilihkan untuk saya yang terbaik. Yang hijabnya ala Turki atau yang hijabnya ala Arab, yang pakai cadar atau yang pakai jilbab doang. Kalau kita galau, minta ke Allah, ya Allah pilihkan untuk saya yang pakai pakaiannya kuplukan atau yang pakai kopiah. Kan dua-duanya juga baik ya, insya Allah. Mau yang hafal Quran atau hafal hadis, dua-duanya hafiz. Yang satu hafal Al-Ikhlas, yang satu lagi hafal Innamal a'malu binniyat. Sama-sama hafal Quran dan hadis loh. Minta sama Allah. Kenapa? Karena Allah pasti dengerin. Karena salah satu di antara arti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, salah satu artinya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, bilang aku tuh dekat. Artinya dekat, aku tuh dengar apa yang mereka minta. Maksud dari qarib di sini bukan Allah ada di sebelah kita bertempat, bukan. Arti qarib salah satunya adalah Allah tuh dengar banget yang kita omongin. Bahkan kita ngomong pelan-pelan juga Allah dengar. Bahkan terbersit di dalam hati juga Allah dengar, teman-teman. Sehingga uji da'watad da'i dada'ani. Aku pasti mengijabah, aku pasti ngerespon, aku pasti nge-replay lah. Pertama Allah langsung nge-read. Gak mungkin kita ngejapri Allah terus gak di-read. Kenapa? Inni qarib, aku dekat. Langsung di-read sama Allah, langsung didengar sama Allah. Terus ujibu da'watad dan, langsung typing. Ujibu dari kata jawab, langsung typing. Gak mungkin kita kayak ngejapri Allah gitu, di-read doang 3 hari. Itu mah dia banget, cek. Allah tuh nggak mungkin gitu, langsung typing. Ujib, arti ujib di situ present continuous tense, langsung. Nggak sampai future tense, future-nya tuh setahun, nggak. Langsung saat itu juga Allah merespon, mereplay, menjawab japrian kita. Begitu kita bilang ya Allah, Allah langsung mengatakan, hai abdi, ada apa wahai hambaku? Ya Allah, halum ilayya abdi, ya Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita ngomong ke Allah labbaika ya Rabbi, kalau Allah memanggil kita, ada apa wahai hambaku? Hal indaka hajah, kamu punya masalah? Hal min di hajah, ada enggak di antara kalian yang punya masalah? Kata Allah, hal min taib, kamu pengen taubat? Allah langsung nanya gitu, Allah langsung nge-replay, Allah langsung nge-ijabah. Ini arti dari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau Allah ninggalin kita, begitu kita berdoa, emang kamu pernah doa? Allah sih nggak dengerin saya doa, karena Allah udah pergi. Enggak, Allah nggak pergi. Allah qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Sami'un basirun alimun khabirun latifun raufun wadud. Semua kalimat ini bahwa Allah itu dengar banget yang kita minta, teman-teman. Jadi jangan putus asa untuk begini. Capek aja saya berdoa Allah nggak dengar. Berarti kita nggak percaya dengan ayat 3 surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti kita nggak percaya dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Minta aja sama Allah. Yakin deh sama Allah. Kita aja bisa yakin sama makhluk, masa sama Allah enggak? Makhluk aja bisa sangat menjaga perasaan kita, masa Allah enggak? Makhluk aja nepatin janji banget, masa Allah enggak? Makhluk aja komitmen, masa Allah enggak? Allah lebih daripada makhluk pastinya, karena tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah. Allah ala kulli syai'in qadir, azimun dalam segala sesuatu maha besar. Sehingga teman-teman, jadikan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala iman. Bukan cuma hafalan, iman.
ketika kita lagi galau gitu, ninggalin gak ya pekerjaan ini ya, tinggalin gak ya cara-cara yang gak bener kayak gini ya. Galau kan? Soalnya kalau kita tinggalin untungnya lumayan. Terus yang kita pekerjaan yang halal belum jelas. Kalau kita kerjain ntar Allah marah, kan kayak galau gitu kan ya. Harusnya di situ mah nggak perlu galau. Galau itu dalam hal sama-sama baik, itu galau. Kalau hak dan batil nggak perlu galau sih sebetulnya. Cuman oke lah, karena kita manusia biasa. Galau di situ, bilang ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya apa Ustadz? Dalam konteks kegalauan saya tadi, artinya kalau kita pilih pilihan Allah, Allah pasti nanti akan menghargai kita dengan ganti yang lebih baik setelahnya. Yakin deh, yakin. Karena Allah gak pernah ninggalin kita. Tapi kalau kita berpihak sama Allah, memilih pilihan Allah, sedangkan Allah kayak pergi gitu, lagi kemana gitu, lagi sibuk, kan kita kayak rugi gitu kan. Terus gak diwaro gitu sama Allah, gak mungkin. Ketika kita memilih pilihan Allah, Allah langsung bantu kita. Wa may yattaqillah. Siapa yang memilih pilihan Allah? Siapa yang taat sama Allah? Siapa yang menjalani perintah Allah? Siapa yang meninggalkan larangan Allah? Ini kan semuanya arti takwa kan? Wa may yattaqillah. Kalau kita taat sama Allah dalam hal menjalankan perintah, meninggalkan larangan, meninggalin hal-hal yang Allah nggak suka, yaj'al lahu makhraja, pasti dikasih jalan keluar. Nggak mungkin nggak, mustahil 100% pasti dikasih jalan keluar, pasti. Kata pasti ini jangan cuma diucapkan dengan lisan. Kata pasti ini harus masuk ke dalam hati kita. Di sini berlaku kalimat pasti, bukan insya Allah, karena insya Allah itu berlaku dalam urusan kita. Tapi kalau dengan Allah, Allah sendiri yang berjanji, dan janji Allah itu pasti Allah penuhi. Enggak juga sih, terserah Allah, kadang dipenuhi, kadang enggak. Berarti kita berburuk sangka kepada Allah. Enggak, kalau dalam hal ini sunnatullah, udah ketetapan Allah, pasti dipenuhi. Tapi kalau dengan makhluk, enggak bisa. Gimana pun dia mau komitmen, harus ada insya Allah, harus ada izin Allah dong. Tapi kalau ini emang Allah sendiri yang ngomong, gimana mau pakai insya Allah lagi? Allah berjanji akan memberi saya jalan keluar, insya Allah. Ini agak-agak unik ya. Allah berjanji mau ngasih kita jalan keluar, insya Allah. Terus Allah masih butuh izin gitu? Nggak butuh. Udah aja kalau Allah berjanji namanya pasti. Hakul yakin, bukan lagi sekedar zon, bukan lagi sekedar kayak wacana gitu, kayak janji-janji kosong gitu, kayak gombal gitu, bukan. Benar-benar hakul yakin. Nah, kata pasti inilah yang harus kita masukkan ke dalam hati kita, teman-teman. Sehingga kita percaya banget, udahlah nggak usah khawatir. Hidup sama Allah mah aman. Hidup sama Allah mah terjamin. Hidup sama Allah mah tenang aja. Kenapa? Allah lah sebaik-baik yang menepati janji. Ma wadda'aka rabbuka